Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolo Amelia dengan NPM 10090324226. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis tes karir untuk tugas praktikum 2 MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, analisis hasil tes karir. Setelah mengikuti 2 jenis tes karir, saya juga bisa melihat hasilnya cukup menggambarkan diri saya secara realistis. Karena dari hasil pertama itu, tipe dominan yang muncul ada pada bidang bisnis dan manajemen strategis. Sedangkan hasil tes kedua itu menunjukkan skor tertinggi pada kategori bisnis 20/50 hasilnya dengan subbidang manajer strategi dan project manager. Kalau saya pikir-pikir lagi, hasil itu cukup masuk akal dan sesuai dengan kepribadian saya. Saya termasuk orang yang emang suka hal-hal yang terukur dan logis. Makanya saya lebih semangat saat belajar mata kuliah yang berhubungan dengan perhitungan, kayak keuangan atau analisis bisnis. Saya juga bukan tipe yang memang terlalu kritis gitu kalau memang di kelas, tetapi saya suka memahami sesuatu secara mendalam agar bisa menjelaskan dengan baik ketika presentasi, karena mungkin saya tidak mau tampil asal-asalan dan ingin orang lain melihat bahwa saya mampu. Selain itu juga, saya merasa cocok di bidang yang ada unsur strategi, data, dan tanggung jawab besar. Saya suka hal-hal yang tertata dan jelas hasilnya, bukan yang terlalu abstrak atau banyak teori. Jadi hasil tes menunjukkan profesi seperti business analyst, project manager, atau business konsultan. Saya merasa itu cukup menggambarkan arah karir yang realistis bagi saya. Namun, saya juga menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang perlu saya kembangkan. Salah satunya adalah kemampuan bahasa Inggris dan kepercayaan diri, terutama jika nanti harus presentasi di depan banyak orang atau bekerja di posisi strategis. Saya juga kadang merasa insecure ketika melihat orang lain lebih cepat tanggap atau lebih pintar. Tapi saya sadar bahwa hal itu bukan berarti saya tidak bisa. Hanya saja saya perlu waktu dan latihan untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Secara keseluruhan, hasil tes ini menurut saya sudah sesuai dengan diri saya. Karena arah karir yang paling realistis untuk saya adalah pada bidang bisnis dan keuangan strategis, karena di bidang itu saya bisa mengembangkan kemampuan analisis, tanggung jawab, dan perencanaan yang saya miliki, sambil terus meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi. Terus yang ketiga itu ada draft rencana karir. Yang pertama ada minat pekerjaan saya saat ini. Nah, saat ini saya memiliki minat yang cukup kuat di bidang bisnis dan keuangan, terutama pada pekerjaan yang berhubungan dengan analisis dan perencanaan, seperti business analyst atau financial consultant. Saya tertarik pada bidang ini karena menurut saya dunia keuangan bukan hanya soal angka, tetapi juga bagaimana memahami pola, mengambil keputusan yang tepat, dan memprediksi arah bisnis ke depan. Hal itu membuat saya merasa tertantang sekaligus termotivasi untuk terus belajar. Selain itu, saya merasa pekerjaan di bidang ini cocok untuk kepribadian saya yang suka berpikir logis, terstruktur, dan teliti dalam menyelesaikan sesuatu. Terus, ada sasaran karir saya. Dalam jangka pendek setelah lulus, saya menargetkan untuk bisa bekerja di perusahaan yang memiliki divisi keuangan atau perencanaan bisnis, agar saya dapat memahami sistem kerja profesional dan memperluas wawasan tentang dunia industri. Dalam jangka menengah 5-10 tahun ke depan, saya berharap bisa mengemban posisi seperti project manager atau strategic business consultant yang memiliki tanggung jawab dalam merancang strategi dan mengelola tim. Sementara dalam jangka panjang, saya ingin mencapai posisi Chief Financial Officer atau CFO. Bagi saya, menjadi CFO bukan sekedar soal jabatan tinggi, tetapi tentang kemampuan mengambil keputusan penting, mengelola sumber daya dengan bijak, dan berkontribusi nyata terhadap arah perkembangan perusahaan. Nah, saya juga paham bahwa hal itu membutuhkan proses panjang, tetapi saya ingin memulainya dengan dasar yang kuat. Terus yang terakhir itu ada rencana aksi saya atau langkah pengembangan diri untuk mencapai karir tersebut. Untuk mewujudkan sasaran karir tersebut, saya merancang beberapa langkah konkret yang akan saya jalankan. Yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, terutama dalam komunikasi bisnis dan presentasi, agar saya bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja global dan lebih percaya diri dalam menyampaikan ide.
Terus yang kedua itu ada memperdalam ilmu keuangan dan analisis data, baik melalui mata kuliah, pelatihan tambahan maupun kursus daring di bidang Excel, Power BI dan dasar investasi. Yang ketiga ada aktif berpartisipasi dalam organisasi dan proyek kampus untuk melatih kerja sama tim, kepemimpinan serta kemampuan manajemen waktu yang baik. Yang keempat ada membangun personal branding profesional, misalnya dengan mengembangkan profil LinkedIn atau membuat portofolio digital agar dikenal sebagai individu yang kompeten dan berorientasi pada pengembangan diri. Yang kelima itu ada mengikuti program magang atau proyek bisnis nyata untuk menambah pengalaman langsung dan pemahaman terhadap dinamika dunia kerja, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan strategi bisnis. Nah, langkah-langkah tersebut saya ingin secara perlahan membangun karir yang stabil namun tetap bisa berkembang. Saya percaya bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang konsistensi, kemauan belajar, dan keberanian untuk terus berkembang. Saya mungkin tidak akan langsung menjadi yang terbaik ya, tetapi saya ingin menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri di setiap tahap perjalanan karir saya. Dengan tekad dan usaha yang berkelanjutan, saya yakin bisa mencapai posisi dan karir yang saya impikan di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Semoga saya juga bisa mencapai karir-karir tersebut. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.